Fokus. Oke. Halo guys, dengan Arif. Jadi di video kali ini gue mau unboxing salah satu smartphone yang sebenarnya nggak dirilis di tahun-tahun ini. Jadi smartphone ini tuh udah dirilis sekitar 2 tahun ke belakang, tapi stoknya tuh masih ada aja yang barunya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari di marketplace, stoknya masih ada yang BNIB, yang garansi resmi juga, tapi harganya udah jauh banget turunnya. Kayaknya mungkin ada sekitar 60%-an dari harga pas pertama kali dirilis dulu. Jadi smartphone apa? Seharusnya kalian udah tahu di judulnya kalau misalkan gue tulis di judul atau di thumbnailnya. Tapi kalau misalkan enggak, mari kita sama-sama buka smartphone ini. Jadi gue juga pernah unboxing setahun ke belakang pada waktu Redmi Note 7 rilis, tapi ini bukan Redmi Note 7. Alternatifnya Redmi Note 7 saat waktu dulu goib. Gue pernah ngerekomendasiin ini di harganya yang udah turun. Dan sekarang gue rekomendasiin lagi buat kalian yang mungkin nyari-nyari HP di kisaran harga 1,5 jutaan, nyari yang best value banget. Gue bisa rekomendasiin buat kalian HP yang gue unboxing kali ini. Bubble wrapnya lumayan tebel ya. Tara, ini dia Xiaomi Mi A2 Android One. Jadi smartphone ini adalah smartphone-nya Xiaomi, tipenya Mi A2. Dia pakai UI Android One. Garansinya resmi dari TAM. Bisa kalian cek di sebelah sini. Gua beli yang warna black 464. Jadi harganya gua kasih tahu ke teman-teman, gua beli itu dapat harga 1,7 sekian lah. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari HP baru yang internal storage-nya dapat 64 GB, RAM-nya dapat 4 GB, teman-teman bisa beli ini. Tapi ada kekurangannya juga sih, kayak di baterainya yang mungkin kurang gede, sama nggak ada headphone atau audio 3,5 mm. Jack-nya nggak ada. Tapi kita bakalan buka buat kalian yang udah tertarik dengan HP ini. Redmi Note 7 kan belum turun harga tuh. Masih segitu-segitu aja, masih stabil. Kayaknya Redmi Note 5 juga sama. Redmi Note 8 apalagi, masih lumayan mahal lah. Bahkan yang varian 332-nya harganya masih di atas yang ini. Tapi kalau yang ini 464 harganya cuma 17. Bahkan kalau misalkan teman-teman beli nih, kalau misalkan warnanya nggak hitam, warnanya yang gold, teman-teman bisa dapat harga lebih murah daripada yang 464 ini. Mungkin kisaran 1670. Ya, segituan. Oke, kita bakalan unboxing. Dapat apa aja kira-kira di dalamnya. Ini dia penampakan di dalamnya. Seperti biasa, kita dapat kertas-kertas. Ini adalah terima kasih sudah memilih Mi A2. Informasi lebih lanjut, panduan pengguna. Terus di sebelah sini ada kartu garansi. Di sebelah sini ada, nah kita dapat dongle nih. Ini ada SIM ejector dan ada case-nya. Lumayan kan, udah ada case-nya. Di sini ada HP-nya. Keunggulannya dia tipis banget. Terus bodinya metal, jadi untuk penyerapan panasnya dia cepet ngebuang. Bakalan cepet kerasa ke tangan kalian, tapi cepet kebuangnya. Intinya kayak gitu. Kita singkirin dulu. Terus di sebelah sini ada, seharusnya ada earphone. Kok bukan sih? Oh, ini di sebelah sini earphone-nya. Ini kabel Type-C di sebelah sini, teman-teman bisa lihat. Terus di sebelah sini ada earphone. Sama seperti tahun kemarin gua unboxing juga ada earphone-nya. Terus di sini ada adapter charger. Dia outputnya 5 volt 2 ampere. Jadi 10 watt fast charging 10 watt. Udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita bungkus lagi. Jual. Nah, kita akan langsung ke HP-nya. Kita fokus ke HP-nya. Ini gue kasih mic ya, nanti kalau misalkan gue mau ngeletek bagian layarnya biar ada sensasinya gitu. Oke. Di sebelah sini ada dual kamera.
kompartemennya cukup nonjol ya, kamera BAM-nya cukup nonjol. Ada fingerprint scanner di belakang, bodinya di sini metal. Di atas ada infrared blaster. Di bawah nggak ada jack audio 3,5 mm, adanya dual speaker grill. Di sini ada Type C. Terus di sebelah sini ada SIM tray. Gue bakalan cek dulu SIM tray-nya tipenya apa. Setahu gue sih dia cuma dual SIM aja, tanpa tanpa memory card slot tuh. Soalnya Mi A2 ini mengusung konsep HP yang benar-benar futuristik banget desainnya, kayak ala-ala flagship tapi nanggung. Sedangkan orang-orang yang beli HP menengah ke bawah itu dia lebih suka HP yang fungsionalitasnya banyak. Kayak punya audio jack 3,5 mm, ada infrarednya, di sini juga ada, dan SIM tray-nya harus komplit 3 kayak gitu. Sayangnya nggak ada. Oke, kita bakalan coba kletek dulu bagian pelindung layarnya. Mantap. Cek fisik. Aman. Kita bakalan coba nyalain. Android One. Terang banget ya. Oke, sambil nunggu kita bakalan coba casingnya. Bakalan ngebantu nggak? Soalnya kameranya nonjol banget ya. Kalau secara fungsionalitas sih ngebantu ngelindungi bagian kompartemen kameranya. Tapi kalau misalkan secara bentuk dia masih nonjol aja tuh, kalian bisa lihat kan. Gue bakalan lanjut lagi buat nyeting bentar. Nah, ini dia teman-teman untuk Mi A2 nya. Jadi dia UI-nya simple banget ya, karena dia Android pure Android One. Cuma ada beberapa aplikasi aja di sini. Terus dia punya app drawer, tinggal di swipe ke atas. Gue mau cek dulu dia masih pakai Android tipe berapa. Dia masih pakai Android 8.1, dan di sini gue udah coba buat mengupdate-nya, ternyata ada updatean baru lagi, updatean sistem 1 GB. Kayaknya dia bakalan update ke Android 9. Atau mungkin bahkan Android 10. Nggak tahu, coba aja ya. Tomorrow. Oke guys, jadi ini adalah Mi A2 yang udah diupdate ke Android 9. Jadi ternyata semalam itu ada beberapa updatean yang cukup banyak, ukurannya juga cukup gede. Yang pertama 1 GB, terus kemudian 200 MB-an, terus 1 GB lagi, 100 GB, terus kemudian yang terakhir 99 GB. Dan belum berhenti sebenarnya sampai sekarang. Jadi gue tunjukin ke kalian dulu. Nah, sekarang versi Android-nya jadi Android 9 dengan patch security-nya di 5 November 2019. Nah, ternyata pembaruannya itu nggak berhenti di sini. Pas waktu gue cek lagi, ternyata masih ada pembaruan lagi dan ukurannya cukup gede juga. Dan di sini ada notifikasi kalau misalkan gue update bakalan berubah ke Android 10. Wow. Jadi kita update aja ya. Tomorrow for sure. Eventually. Nah, ini dia Mi A2 yang udah gua update ke pembaruan terakhir. Gua cek dulu di sini versi Android 10, patch keamanannya 5 Mei 2020. Jadi udah yang paling update ya. Artinya sistem keamanannya udah diperbarui sampai bulan ini, dan prediksi gua bakalan bisa dapet patch keamanan sampai setahun ke depan. Tapi kalau misalkan untuk naik lagi ke Android 11, kemungkinannya bakalan lebih kecil karena hardware-nya mungkin sudah tidak mumpuni lah. Kalau misalkan kompatibel sih masih mungkin dapat portingan dari developer kayak gitu. Tapi kalau misalkan official dari sananya rada sedikit maksain dan kayaknya nggak bakalan dikasih updatean gitu. Terus kita bakalan coba buat main game aja ya, PUBG Mobile. Nah, gue bakalan coba buat main game. Ini settingan resolusinya ada di Smooth High, settingan grafisnya ada di Smooth High, dan bisa mentok sampai ke
HD high gitu. Gue coba bakalan main di settingan smooth graphics high dulu ya. So far sih nggak ada frame drop yang terlihat kan. Nyaman-nyaman aja gue mainnya. Ya kan? Nah, gue bakalan coba naikin settingan grafisnya ke balance high. Nah, kalau balance high ada berapa frame drop? Pas gue loncat tadi, kelihatan kan frame dropnya. Nah, pas gue transisi swipe kiri kanan juga kadang ada frame dropnya yang kelihatan. Frame rate-nya jadi kurang daripada yang smooth tadi. Nah, bakalan coba ya settingan yang satunya lagi, yang HD. Tapi masih playable yang balance tadi. Coba yang HD. Cukup stabil sih, nggak ada frame drop yang benar-benar kerasa. Hampir sama kayak yang balance tadi. Tapi peningkatan suhunya menurut gue lebih cepet. Jadi yang tadi tuh adem-adem aja, sekarang tuh kayak rada sedikit hangat-hangat gitu. Mungkin kalau misalkan nanti udah panas bakalan baru berasa. Nah ini dia, tadi malam gue udah screenshot. Jadi playtime gue 2 jam 17 menit dari kondisi baterai 90 berapa lah sampai ke 27%. Untuk hasil benchmarknya sendiri dia bisa nyampe di angka 164 ribuan. Jadi kalau misalkan kita bandingin dengan HP yang harganya mirip-mirip kayak Redmi 8A Pro, dia benchmarknya ada di kisaran 90 ribuan. Bedanya cukup jauh, jadi kalau misalkan recommended mana untuk jeroannya, gue bisa rekomendasiin ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mikir Realme C3 juga punya harga yang nambah dikit bang, tapi skor benchmarknya jauh lebih tinggi 180 ribuan. Ya, bisa kalian jadikan rekomendasi juga, tapi kalau misalkan buat teman-teman yang menginginkan HP di kelas harga 1.600.000 atau 1.700.000 tapi pengen penyimpanan dan juga RAM yang lebih gede, balik lagi, Mi A2 menurut gua yang lebih pas. Kita coba kualitas fotonya kayak gimana. Ini foto defaultnya ya. Sebelum era kamera dengan resolusi gede di segmen mid-range merajai, kamera ini harusnya masih bagus untuk sekarang kualitasnya. Ini oke, bagus. Kamera depannya kayak gini. Jadi guys, kesimpulannya adalah Mi A2 ini bisa kalian jadikan salah satu kandidat untuk dijadikan HP pilihan di angka 1,7 juta rupiah. Kalau misalkan kalian ngincer HP yang desainnya masih cukup oke, terus kemudian memorinya lega, RAM-nya juga gede, dan masih mendapatkan update security sampai sekarang. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nyari smartphone dengan chipset yang lebih tinggi, teman-teman ada dua pilihan nih, antara Realme C3 dan juga Redmi Note 8. Tentunya dengan konsekuensi dua produk tersebut harganya di atas Mi A2 ini. Terus kemudian dengan harga yang mepet-mepet dari 1,7 juta, kalian dapat varian 332. Kalau misalkan si Realme C3 itu 1,8an kalau nggak salah gue cek tadi. Tapi kalau misalkan si Redmi Note 8 sekitar 1,9 atau 2 juta rupiah. Atau mungkin ada yang 21. Silakan teman-teman cek lagi.
Oke, segitu aja video kali ini. Like kalau kalian suka, atau kalian bisa dislike kalau misalkan kalian gak suka dengan video ini. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Bye bye.